Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pera Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas 1B, mahasiswa semester 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia yang dimana terdapat 5 poin penting. Yang pertama, pengertian ejaan bahasa Indonesia, dan yang kedua, pengertian pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga, pengertian pemakaian tanda baca. Yang keempat, pengertian penulisan kata. Dan yang terakhir atau yang kelima, pengertian penulisan unsur serapan. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah aturan atau sistem penulisan yang mengatur bagaimana huruf, kata, tanda baca, atau unsur-unsur lain dalam bahasa Indonesia yang digunakan secara benar dalam tulisan. Ejaan mencakup berbagai aspek seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata yang benar, misalnya kata serapan dan kata majemuk, serta aturan penulisan unsur serapan dari bahasa asing. Pengertian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital digunakan untuk menandai hal-hal khusus dalam penulisan, berfungsi sebagai menandai awal kalimat, menandai nama seperti nama orang, tempat, lembaga, atau organisasi, menunjukkan gelar, jabatan, atau pangkat yang diikuti nama orang, menandai judul karya seperti buku, film, atau artikel. Sedangkan huruf miring digunakan untuk beberapa tujuan dalam penulisan, di antaranya menandai judul karya yang dipublikasikan seperti buku, majalah, atau film jika ditulis dalam teks, menandai kata atau istilah asing yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, menegaskan atau memberikan penekanan pada kata tertentu. Pengertian pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca adalah penggunaan simbol-simbol tertentu dalam penulisan yang berfungsi untuk menjelaskan makna kalimat, memperlihatkan struktur, serta membantu pembaca memahami intonasi, jeda, atau hubungan antara bagian di dalam teks. Contoh tanda baca dan fungsinya. Titik mengakhiri kalimat pertanyaan. Koma memisahkan unsur dalam suatu kalimat seperti daftar, anak kalimat, atau keterangan tambahan. Titik 2 digunakan sebagai penjelasan, rincian, atau daftar. Titik koma memisahkan bagian-bagian kalimat yang setara namun tidak erat. Tanda tanya mengakhiri kalimat. Tanda seru mengakhiri kalimat seruan atau perintah. Tanda petik menunjukkan kutipan langsung atau dialog. Kurung menyisipkan informasi tambahan yang tidak mengubah makna atau kalimat. Tanda hubung menggabungkan dua kata atau membagi kata yang terpisah pada akhir baris. Elipsis menunjukkan jeda atau bagian yang dihilangkan dari kalimat. Pengertian penulisan kata. Penulisan kata yang merujuk pada cara atau aturan bagaimana kata-kata ditulis dengan benar dalam suatu bahasa, sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku. Beberapa aspek yang diatur dalam penulisan kata yang meliputi penggunaan huruf, aturan mengenai penggunaan huruf besar, huruf kecil, serta huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Penggunaan tanda baca, aturan menempatkan tanda baca seperti titik, koma, dan tanda seru. Penulisan kata serapan, aturan bagaimana kata yang diserap dari bahasa asing ditulis sesuai dengan tata bahasa. Penulisan kata ulang, penulisan kata yang diulang seperti rumah-rumah dengan cara yang benar. Penulisan kata depan,
aturan penulisan kata depan seperti di, ke, dari yang harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Pengertian penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan adalah cara penulisan kata atau unsur bahasa yang diserap dari bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dalam proses penyerapan, terdapat dua bentuk utama, yaitu adopsi, penggunaan kata secara langsung tanpa perubahan. Contoh, televisi dari television, bank dari bank. Adaptasi, penyesuaian kata dengan ejaan dan pelafalan bahasa Indonesia. Contoh, aktivitas dari activity, komunikasi dari communication. Kesimpulan dari materi ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan berperan penting dalam menjaga konsisten dan keseragaman dalam penulisan bahasa Indonesia. Prinsip utamanya dalam mematuhi aturan penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, serta penulisan unsur serapan dari bahasa asing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan materi tentang ejaan bahasa Indonesia di video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Pera Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.